Modul 1 KP1 Ciri-ciri makhluk hidup, yaitu gerak pada tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Latifah dengan NIM 8602335114, mahasiswi Universitas Terbuka. Di sini saya ingin mempraktekkan praktikum IPA mengenai ciri-ciri makhluk hidup tentang gerak pada tumbuhan. Baiklah, langsung saja kita praktekkan. Di sini ada tumbuhan putri malu. Ini ada tumbuhan putri malu. Mari kita akan coba sentuh dengan cara halus. Dengan cara halus, dan hasilnya adalah daun putri malu prosesnya mengatup dengan lambat. Kemudian cara kedua yaitu dengan cara sedang. Dengan cara sedang, proses putri malu ini proses menutupnya agak cepat. Kemudian proses yang ketiga, kita sentuh dengan cara kasar. Ketika kita sentuh dengan cara kasar dan hasilnya daun tangkai putri malu lebih cepat menutup. Baiklah, selanjutnya kita lakukan percobaan yang kedua, yaitu mengamati pengamatan niktinasi pada daun putri malu. Yang pertama, ini ada daun putri malu yang diberi label A dan masih terbuka. Kita kasih label A di sebelah sini. Kemudian yang kedua, ini daun putri malu yang masih terbuka. Untuk label B kita tutup, kemudian daun putri malu yang sudah kita tutup kita tunggu selama 30 menit. Kita tutup, kita beri label B, kemudian kita tunggu selama 30 menit. Setelah kita tutup, kita mengetahui hasilnya apa perbedaan dari label A dan label B. Setelah 30 menit, mari kita lihat hasil dari label A. Dari label A, daun putri malu akan tetap terbuka di bawah sinar matahari. Dan yang label B, kita akan buka. Setelah 30 menit, dan hasilnya daun putri malu akan menguncup atau mengatup di ruangan gelap dan kedap cahaya. Modul 1 KP3 Pertumbuhan, Perkembangan, dan Perkembangbiakan Makhluk Hidup. Pertumbuhan dan perkembangan, yaitu dua konsep yang saling berkaitan dalam biologi, terutama dalam konteks organisme hidup. Pertumbuhan merujuk pada peningkatan ukuran, jumlah atau massa organisme atau bagian-bagiannya. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif seperti peningkatan tinggi, berat, atau volume. Perkembangan merujuk pada proses perubahan kualitas yang terjadi dalam organisme seperti perubahan bentuk, struktur, atau fungsi. Berikut adalah pertumbuhan pada kecambah, yaitu biji kacang hijau di hari pertama. Ini hari pertama biji kecambah. Hari kedua. Ini sudah pada hari kedua biji kacang hijau. Ini pada hari kedua biji kacang hijau
sudah mulai membelah menjadi dua dan muncul tunas. Seperti ini. Ini keadaan biji kacang hijau pada hari kedua. Hari ketiga. Ini keadaan biji kacang hijau pada hari ketiga seperti ini. Hari keempat. Di sini saya akan memperlihatkan pertumbuhan biji kacang hijau pada hari keempat. Ini hari keempat biji kacang hijau. Di sini biji kacang hijau sudah mulai tumbuh daun sebanyak 2 lembar. Dan juga biji kacang hijau sudah menunjukkan pertumbuhan batang yang terdapat cadangan makanan pada biji kacang hijau tersebut. Hari kelima. Ini biji kacang hijau pada hari berikutnya. Di sini biji kacang hijau sudah mulai lepas dan batang kacang hijau semakin meninggi. Batangnya semakin tinggi dan biji kacang hijaunya udah mulai lepas. Seperti ini keadaannya. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan pencemaran lingkungan, yaitu air deterjen terhadap biji kacang hijau. Di hari pertama ini ada dengan persentase 100%. Di sini biji kacang hijau mau berubah menggelap. Ini keadaan di hari pertama dengan keadaan 100%. Kemudian selanjutnya dengan persentase 50%, di sini biji kacang hijau sedikit kecoklatan. Selanjutnya dengan persentase 25%, di sini biji kacang hijau ada yang sudah mulai berubah menggelap dan ada yang berubah dan masih berwarna hijau. Kemudian selanjutnya dengan persentase 12,5%, di sini keadaan biji kacang hijau ada yang berubah dan masih ada yang berwarna hijau. Selanjutnya dengan persentase 6,250%, di sini biji kacang hijau ada beberapa yang mulai menggelap. Selanjutnya dengan persentase 3,10%, di sini di hari pertama biji kacang hijau tumbuh akar sekitar 4 mili. Ini keadaan di hari pertama biji kacang hijau dengan persentase 3,10%. Untuk kecambah yang diberi air kontrol, di sini kecambah sudah tumbuh akar sekitar 5 mili. Ini keadaan biji kecambah di hari pertama yang diberi air kontrol. Di sini saya akan menunjukkan pada hari kedua pencemaran lingkungan, yaitu biji kacang hijau terhadap air deterjen dengan persentase 100%. Di sini di hari kedua biji kacang hijau terlihat menjadi hitam pekat. Dengan persentase 50%, sini biji kacang hijau berwarna coklat tapi tidak terlalu pekat. Selanjutnya dengan persentase 25%, di sini biji kacang hijau sudah mulai ada yang beberapa hitam pekat, ada yang beberapa coklat, dan masih ada yang agak hijau tapi kecoklat-coklatan. Selanjutnya dengan persentase 12,5%, ada juga yang beberapa hitam, coklat, dan terlihat masih hijau. Selanjutnya dengan persentase 6,25%, di sini biji kacang hijau
masih terlihat hijau dan sedikit sekali yang berwarna coklat. Dengan persentase 3,10%, di sini biji kacang hijau tumbuh akar dan agak semakin tinggi dari di hari pertama. Dan yang terakhir yaitu dengan air kontrol. Di sini biji kacang hijau akarnya semakin tinggi dibandingkan dengan di hari pertama. Itulah perbandingan biji kacang hijau yang dikasih air deterjen dengan persentase 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,10%. Yang terakhir yaitu dengan air kontrol yang tidak diberi apa-apa. Hijau. Tinggi biji kacang hijau ini semakin tinggi sekitar 13 mm. Ini kan ya pada 3 air kontrol.